Pertama saudara-saudari para suster dan frater, orang tidak tahu di Sidong Komang di Bukapiting, tetapi di Kupang atau di Pulau Timor biasa ada satu tradisi yang namanya orang percaya pada mitos, hal-hal yang tidak kelihatan tetapi diyakini kebenarannya. Orang ambil contoh begini, ada orang yang ketika dibicara tiba-tiba cicak berbunyi. Itu dia langsung tunjuk, benar tuh, benar. Di sini ada ya, lihat ya. Atau dia toki-toki meja. Atau waktu Roma masih kecil, mungkin kecil begini, di rumah Roma bapak dari Ende, mama dari Rote, tapi lahir di Korea. Maksudnya di Kupang ada satu jalan kecil nama Korea di situ. Ya, saya rumah di situ sudah. Waktu Roma masih kecil, kalau kita mata kading, nanti orang tua atau mama bilang itu karena kita kakek dengan atau kikir dan ibu hamil. Itu tradisi ada di sini juga ya? Ada. Saya bilang begini, mama, kalau misalkan ibu hamil minta mangga kita tidak kasih, maka kita marah kading. Tiba-tiba kalau dia minta motor Revo satu kalau kita tidak kasih, itu bukan telur di mana tapi telur di kepala. Waktu Roma waktu masih kecil juga di SD biasa gigi sakit. Lalu mama bilang kumur dengan air garam. Saya ikut campur garam dengan air lalu minum. Waktu SMP saya SMP 5 di Wali Kota. Satu SMP dengan Randi punya istri nama Ira itu dulu. Waktu di situ gigi sakit, karena sudah mulai berpikir dengan baik, saya tanya lagi, mama, kalau gigi sakit ke saya obat dulu. Mama bilang begini, kumur air garam. Saya ikut saja. Tapi setelah masuk seminar OPOI, saya gigi sakit waktu libur pulang. Mama bilang kumur air garam. Saya kurang yakin. Saya bilang kenapa harus kumur air garam, tidak minum obat? Mama jawab begini, kau tidak percaya mama kah? Kau tidak tahu bahwa sekarang surga itu di bawah telapak kaki ibu. Meskipun sekarang surga sudah hilang karena hak sifat terlalu tinggi ya. Terus mama bilang begini, kalau kau tidak percaya, karena kebetulan rumah Roma dekat pantai seperti ini, di Kelapa Lima itu dekat pantai, maka mama bilang begini, kau tidak percaya, kau pergi ke laut. Sejak zaman Nabi Musa sampai sekarang, ikan itu tidak pernah gigi sakit karena tiap hari kumur air garam, air laut. Di SMP 5 itu guru agama kami supaya memotivasi anak-anak supaya belajar, dia memberikan satu analogi sederhana tetapi dalam bentuk satu mitos. Dia katakan begini, anak-anak yang punya tai lalat di pesta atau kening itu adalah anak-anak yang pintar. Oleh kami mulai ambil spidol, ambil berpoin, mulai tekan-tekan sih. Karena banyak orang yang tidak pintar sebenarnya tapi kelihatan pintar begitu. Ya. Kemudian herannya satu, ini jujur ya, tidak tipu ya. Saya punya teman satu bangku dari kelas 1 sampai kelas 3. Dulu kelas 1 sampai kelas 3, sekarang kelas 7 sampai kelas 9. Kelas 1 sampai kelas 3 dulu sama-sama dengan saya. Dia punya tai lalat itu penuh muka. Tapi dia pun bodoh juga. Parah. Itu kalau ujian itu dia sudah mulai bisik begini. Teman, nomor 5. Kalau saya itu berarti A. Nomor 9. Itu berarti B. Kalau itu berarti TBC. Tapi pada malam hari ini saya mau menjelaskan kepada semua yang hadir di dalam gereja sini maupun di luar bahwa juru selamat itu datang bukan sekedar mitos tetapi nyata. Seperti kata pengantar saya katakan begini, Allah itu jauh. Karena di dalam bahasa filsafat itu Allah itu transendental, tetapi dia menjadi dekat dengan manusia atau imanen karena rasa cinta yang besar. Jika dia memiliki rasa egois yang tinggi, maka dia bisa sekedar tidak perlu datang ke dunia. Dia cukup teriak saja, Agus neraka, Mary api penyucian. Tetapi karena rasa cinta yang besar, maka dia tinggal dengan manusia untuk merasakan apa yang manusia rasakan, supaya ketika dia kembali, manusia tidak lupa apa yang pernah dia ucapkan dan apa yang pernah dia lakukan untuk diikuti sepanjang hidup. Itu Tuhan. Dia cukup 33 tahun tinggal di dunia, tetapi rasa cinta yang besar kepada manusia, dia mau supaya ketika dia pergi ke sana, tempat yang dia siapkan itu, semua orang yang diciptakan termasuk di Sidong Komang ini juga berada di tempat yang sama.
Mam saudara-saudara, bacaan Injil hari ini dengan bacaan pertama, bacaan kedua punya satu koherensi atau kesinambungan. Di situ dijelaskan dengan baik bagaimana Daud adalah raja yang luar biasa, kemudian menciptakan satu kota yang bernama Bethlehem. Mam sudah pernah pergi ke Bethlehem? Adik-adik sudah pernah pergi? Oh, belum pernah pergi Bethlehem? Saya juga belum pernah. Ya. Hanya baca saja, saya biasa baca saja. Tapi mereka tinggal di Nazaret. Jarak antara Nazaret ke Bethlehem itu 150 km. Tetapi Yusuf membawa satu perempuan bernama Maria. Kalau di dalam sejarah gereja itu usia Maria itu di antara 13 sampai 15 tahun. Ketika malaikat Jibril datang memberitahukan kabar bahwa engkau akan mengandung putra Allah. Sangat kecil. Tetapi dia cukup dengan satu kalimat saja, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Sedangkan Yosef dengan usia yang begitu lanjut, tetapi dia akhirnya mau supaya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bisa mendampingi Maria untuk melahirkan juru selamat. Seperti tema yang dibuat oleh PGI, Persatuan Gereja Indonesia, dan juga KWI, Konferensi Wali Gereja PGI, itu Perhimpunan Gereja-Gereja Kristen Protestan. Sedangkan KWI itu Konferensi Wali Gereja Indonesia, Perhimpunan Gereja-Gereja Katolik, dengan tema yang sama, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Di mana-mana Romo selalu katakan, percuma kalau misalkan kita berteriak untuk tetap bersaudara di luar, tetapi di dalam rumah kita sendiri masih begitu banyak permusuhan. Banyak. Ada mama zaman sekarang tahu toh? Ya bisa dia lihat yang tarik rambut satu kali, material lari 2 kali itu. Ya. Itu kalau mereka ketemu mereka di taman arisan luar biasa. Saya heran di Kupang, atau tidak tahu di sini kita ya. Tapi orang makan contoh saja. Kalau mereka ketemu mereka di taman, aduh saya harus sini. Ya, betul ya. Dia ketemu dia bercincin itu lebih banyak dari jari. Dia berteman itu maksudnya ante-ante yang lebih sering kalau masalah yang ante-ante tulang tua Tuhan. Aduh mau cipika-cipiki. Mereka tidak pernah berbicara tentang juru selamat atau kesejahteraan keluarga. Tapi siapa yang mereka bicarakan? Yakni teman mereka yang tidak ada di situ. Baru dulu cerita, mau minum apa sayang? Teh, susu, kopi, sianida semua ada di sini. Ya, langsung. Pokoknya teman buat apa? Saya betul minum. Baru 5 menit mereka mulai buku bisik so. Saya nggak tahu kau sampai apa. Yanti yang mana? Dia pakai lihat mata ekor. Itu banyak. Tiba-tiba Yanti muncul dari sana dong, senakan mulai. Kita berdoa, aduh. Luar biasa itu macam kuntilanak masuk setengah saja. Masa setengah. Saya biasa usir dan saya tahu kuntilanak masuk itu ya. Kemudian langsung mereka peluk Yanti kiri kanan, nanti tiba-tiba Yanti mau jalan pulang kembali rumah karena masa kasih suami yang baru pulang kerja. Itu Yanti baru 5 meter. Terus butuh bisik. Sayang, dulu dia betis tuh. Tapi keakraban di antara teman itu akan hilang ketika suami dan anak-anak pulang, seperti sebuah herangan kecil di dalam rumah yang melahirkan sesuatu yang tidak dikehendaki sama sekali oleh Tuhan. Ada orang masih berteriak seperti orang kerasukan, tapi sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Atau di media sosial begitu banyak orang curhat. Ada mama-mama yang karena tampil sedikit dia langsung curhat di Facebook, merasa tersakiti. Itu saya jujur ya, itu dari 100 orang yang melihat Facebookmu, hanya 10 orang yang kasihan, sedangkan 90 orang itu sedang menertawakan engkau. Jadi tidak perlu ada curhat di situ. Yang saya mau katakan di sini, Natal itu datang setiap tahun, tapi percuma kalau kita tidak bisa menghadirkan satu surga kecil untuk menyambut Yesus di dalam palungan hati kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Satu bapak pernah datang di seminari, Romo bertugas di seminari Epoi sebagai pengajar. Dia datang di seminari, kemudian dia bilang begini, Romo tolong doa kasih istri dong. Kenapa bapak? Saya punya istri ini marah tiap hari, saya pulang tiap hari dia marah terus. Kenapa dia marah? Karena saya pulang jam 12, jam 2 begitu. Oh begitu kah?
Bapak ke mana? Ya saya biasakan bercerita dengan teman-teman sampai jam begitu. Saya langsung katakan kepada Bapak begini, Bapak, jujur ya, sebenarnya Bapak senang ketika engkau pulang jam 12, jam 2 atau hampir siang. Istrimu sedang menunggu engkau dan marah. Marah itu sebenarnya satu ungkapan cinta kasih dengan cara yang berbeda. Tidak mungkin toh engkau pulang mabok, begini tiba-tiba istri datang jemput dulu di depan pintu baru bilang, aduh Bapak saya minum berapa botol. Saya belum pernah ketemu istri begitu. Saya katakan kepada suaminya, Bapak bilang begitu, kau berbahagia ketika engkau sampai di depan pintu, istrimu sedang menunggu engkau. Daripada dia sedang bakar lilin di depan patung Bunda Maria, dia berdoa sederhana saja. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kalau misalkan engkau tidak bisa dekatkan saya dengan saya suami, maka dekatkanlah dia dengan engkau saja. Itu makan lewat. Sunahkan selalu. Tidak. Maka itu, ketika selesai misa ini, engkau keluar dari rumah Tuhan ini, maka berjanjilah dengan hati yang kecil untuk menghadirkan surga kecil di dalam palungan hatimu. Pertama-tama dengan menghadirkan satu keakraban, sukacita di dalam keluarga. Minggu lalu yang doakan yang keempat, Romo katakan begini sederhana. Percuma kalau misalkan Natal nanti kita terima begitu banyak orang, tetapi kita masih bermusuhan dengan tetangga, dengan kakak adik kandung, dengan teman-teman di rumah, atau juga dengan pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Itu percuma di dalam kehidupan kita. Romo pernah berpelayanan orang sakit. Satu kali kamu tahu di Penfui. Setelah saya pulang dari Penfui, saya bertemu jam 2 pagi. Saya bertemu dengan satu nona yang cantik. Kalau 1 sampai 10 ya sekitar 2,5 lah. Ini jujur, di dekat jembatan Libas itu dia menunggu saya dengan pakaian yang begitu mini. Romo dengan motor Vincent Romo. Jam 2 pagi, saya berhenti di situ, dia tahan saya. Dia katakan begini, Mas, mari 100.000 aja kok, gak mahal-mahal kok. Woi, saya komentarin. Romo kira tuh jalan, Romo udah baik-baik, ternyata manusia karena injak tanah. Kemudian Romo turun dari motor, buka helm seperti boy anak jalanan begitu ya. Kemudian tanya lagi, bagaimana ibu? Mas, 100.000 aja kok. Kebetulan di pelayanan di Penfui itu umat memberikan status sedikit satu amplop stipendium. Saya tidak tahu uangnya berapa. Saya keluarkan dari tas hitam saya sobek ke atas amplop itu, ternyata di situ ada 500.000. Karena rasa kasihan yang besar pada wanita itu, saya langsung berikan uang itu. Kemudian saya peluk dia sedikit dan saya mencium keningnya. Tidak usah takut, saya tetap pastor. Saya cium keningnya sebagai satu ungkapan terima kasih. Langsung saya naik motor kembali lagi. Pas mau jalan dia tahan saya. Mas, kok 500.000 hanya cium kening? Woi, saya dalam hati ini nona ini cari hal yang saya. Dia tidak tahu kalau pastor juga bisa bahaya juga ya. Romo kemudian agak sedikit emosi. Romo turun kembali dari motor mau buang helm, tapi helm satu saja. Saya tanya dia seperti ini, apakah engkau punya keluarga? Dia katakan, iya saya punya keluarga. Saya langsung katakan kepada dia, jika engkau tidak pernah mencintai tubuhmu dan dirimu serta keluargamu, maka engkau tidak akan pernah mencintai Tuhan yang tidak pernah engkau lihat. Sampai kapan? Tuhan memberkati. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, Romo undang kita semua bangkit berdiri. Dengan rendah hati kita sama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya